tidak ada begitu banyak kor ajaib padanya? Xiao Fu berpikir begitu. Itu pasti bukan Xiao Yan. Semua orang berpikir begitu. Tapi siapa lagi selain Xiao Yan? Semua orang tercengang. Mungkinkah seseorang menembus 7 bintang dekat Xiao Fu dan bencana bintang 7 kaisar menyebar ke Xiao Fu? Battle pertempuran kecil menimbulkan satu kemungkinan. Semua orang berbalik dan memandang Xiao Xiao seperti orang idiot. Xiao San sangat malu sehingga dia tidak bisa tidak bertanya, "Mengapa melihat saya seperti ini?" Lalu Anda berkata, "Terlepas dari itu, apakah ada penjelasan lain? Kamu bodoh kamu." Le Xiaolong benar-benar tidak tahan lagi, mengatakan, "Menembus 7 bintang, kaisar mana yang akan menganggapnya serius? Tidakkah Anda akan memilih tempat rahasia, bergantung pada perlindungan keluarga, dan dengan bodohnya berlari ke tahta kaisar dekat Xiao House, ya?" Ziying juga dengan sarkastik berkata, "Dengan IQ yang begitu tinggi, aku tidak bisa memikirkan bagaimana dia menembus 7 bintang sepanjang jalan." Wajah Xiao San memerah, tetapi dia masih berdebat, lalu katakan padaku, "Apa yang terjadi di sini? Semua orang bodoh." Saat itu, boom! Sky langit gelap langit mengeluarkan bunyi gemuruh yang teredam, dan kilatan keemasan menembus awan gelap, mengembun di udara ke langit dan kuning bumi. 4 monster guntur dari Seven Star Emperor sangat kuat, memancarkan keberanian yang menghangatkan hati, dan terpesona oleh kilat, memancarkan cahaya yang menyilaukan, memantulkan langit sekitarnya dengan cerah. Boom! Guntur lain meledak, dan 4 monster guntur bergegas turun dengan petir melayang. Targetnya persis Xiao Fu, dan hati semua orang tiba-tiba tertunda. Siapa itu? Mungkinkah itu Xiao Yan? Ada tanda tanya besar di kepala semua orang. Pada saat yang hampir bersamaan, ribuan api menyerbu ke arah ruang latihan Xiao Fu, dan Hong Yan samar-samar bercampur dengan kain kirmizi yang mengharukan. Di bawah selubung api, sesosok hitam melesat ke langit, dan penguasa berat berwarna merah darah yang menebas menggulung ribuan gelombang api. Siapa yang bukan Xiao Yan? Haha, ini Xiao Yan. Xiao Yao hampir melompat kaget. Kekuatan Xiao Yan lebih baik. Dia tidak peduli dan bertanya-tanya mengapa Xiao Yan dipromosikan begitu cepat, dan mengapa api langit fuchsia menjadi merah darah. Pada saat ini, dia hanya peduli apakah Xiao Yan dapat selamat dari Seven Star Emperor Rob. Xiao Fu, yang telah terbiasa dengan banyak mukjizat Xiao Yan, hanya konyol, dan kemudian dia terkejut dan, "Siapa yang bilang dia tidak di sini?" Dan, "Kak, tidakkah kamu percaya bahwa itu adalah Xiao Xiao?" "Tapi aku percaya pada hatiku," gulung, keluhan dan kesenangan bersama. Kekacauan naga abadi dan marah menatap kosong pada sosok hitam Xiao Yan, mulutnya melebar dan tinjunya merajuk seperti 2 ukiran batu. Hanya ketika angin malam mengalir ke mulut Zhang Da dia bersemangat. "Setelah bangun, aku masih merasa sedikit ragu setelah saling memandang. Dia manusia. Dia bukan iblis." Kekacauan naga abadi dan marah berteriak dalam hati mereka pada saat yang sama. Diperkirakan bahwa promosi Xiao Yan ke periode akhir bintang 6 adalah petualangan yang luar biasa. Pada saat itu, mereka ditolak dengan tegas oleh mereka. Dari akhir bintang 6 ke bintang 7, secara langsung, pertemuan luar biasa macam apa di dunia yang bisa begitu mengejutkan? Pasti ada sesuatu yang rahasia tentang Xiao Yan. Keduanya membuat penilaian yang sama di hati mereka hampir bersamaan. Semua orang kagum dengan promosi super cepat Xiao Yan. Hanya ada satu pengecualian, skala Chai. Pada saat ini, Chai Lin menatap sosok Xiao Yan yang lusuh, dan menatap pria yang membiarkannya berlama-lama dalam mimpi dan bertanya-tanya berapa malam ia menderita insomnia. Tidak ada lagi yang ada di mata Chan Ru Xing Chen. Dia berdiri dengan bodoh, menatap kosong, berpikir dengan bodoh, apakah Anda masih terbiasa mengenakan pakaian hitam selama ribuan tahun di daratan Doudi? Tahun telah terukir tanda di wajah Anda? Apakah Anda masih terlihat seperti manusia yang tidak berbahaya? Boom, 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 boom. Di langit, 4 monster guntur telah melancarkan serangan buas pada Xiao Yan, dan setiap serangan membuat suara yang menakutkan, memicu gelombang udara menyapu sekitar. Xiao Yan, dengan hanya tubuh pendek,
melewati pengepungan 4 guntur demon seperti cahaya berdarah, lalu melintas dan melambaikan api langit penguasa kuno di atas 4 guntur setan. Tidak ada bayangan. Dengan tergesa-gesa, penguasa merah darah pekat turun dari langit, seperti adegan hujan darah, dan tahan luntur menjadi penguasa. Penguasa besar, dicincang dengan gejolak amarah, dan ditebas dengan kemarahan 4 setan guntur. Bang, bang, bang. 4 suara teredam terdengar pada saat yang sama, dan gelombang kejut semangat pertempuran yang kuat menyebar, merobek ruang di dekatnya. 4 monster guntur berteriak serempak, dan Xiao Yan ditebang menjadi lampu listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya oleh kekerasan brutal. Semua orang tercengang dan kecewa. 4 monster guntur Kaisar Bintang 7. Apakah dia membunuh mereka semua dalam sekejap? Tapi sebelum keheranan semua orang tenang, Xiao Yan telah tersapu dengan kuat dan bergegas ke awan tebal sesak napas. Tiba-tiba, ada halilintar di awan gelap, dan ada amarah, dan terkadang kemarahan berdarah muncul, dan halilintar dan kilat mengalir keluar seperti merkuri. Waktu di tengah sangat panjang. Ketika guntur perlahan-lahan mereda, awan gelap juga surut dengan tenang, dan fajar menyingsing dengan lembut, dan siluet hitam Xiao Yan di udara diwarnai dengan sentuhan emas. Tampak seperti dewa yang berdiri dengan bangga di udara. 7 Star Emperor Berry, ever. Hanya dalam beberapa ribu tahun, Xiao Yan tiba-tiba naik ke jajaran tuan sejati dari 7 bintang. Xiao Yao menangis dengan air mata, tak mampu berkata-kata dengan kegembiraan. King Mur melompat kegirangan, dan dia berteriak pada Cailin dan Xiao Qi, Sister Cailin, saudari Qi, pergi dan siapkan perjamuan. Buat beberapa hidangan favorit pembohong. Lihat aku semua bingung. Xiao Yao menyeka air mata dan mulai menyapa. Xiao San, cepat-cepat minta Yuelo untuk membeli Wang peri yang mabuk kembali. Oh! Xiao San melarikan diri. Oh, tunggu, uang. Le Xiaolong buru-buru memanggil Xiao Shan dan melemparkan tas uang ke Xiao Shan. Berapa banyak uang yang bisa Anda beli untuk peri mabuk Anda? Tidak cukup obat kumur panjang-panjang. Semua orang tertawa. Xiao Yao lalu menyapa, gadis Qi, pergi ke dapur, gadis Kai Chai. Kamu bisa memandikan Xiao Yan dan mempersiapkannya untuk berganti pakaian, Langtian. Kamu juga mandi, jangan bau. Namun, sebelum Xiao Xiao berlari keluar dari gerbang Xiao House, Cailin, Xiao Qi, dan Langtian belum pergi. Xiao Yan di udara tidak jatuh ke mereka, dan dia bahkan tidak melihat mereka. Xingji langsung kembali ke ruang latihan, dan sepertinya mereka tidak memperhatikan mereka sama sekali. Semua orang saling memandang. Masih bisakah kamu membeli anggur? Xiao Shan berlari kembali dengan dompet dan bertanya. King Mur menatap ke arah Xiao yang menghilang di kejauhan, mengerutkan bibir dan berkata, apa yang dilakukan para scammers kecil? Mungkin sangat ingin untuk mengkonsolidasikan ranah. Kekacauan tidak bisa dihancurkan. Ziying menggelengkan kepalanya. Hart sulit untuk mengatakan bahwa Xiao Xiao adalah seorang fanatik kultivasi, dan mungkin dia akan kembali berlatih keterampilan bertarung lagi. Ini benar-benar putus asa. Anglong menghela nafas. Aku memanggil budidaya putus asa di klan iblis, dibandingkan dengan Xiao Yan. Oh tidak, aku tidak bisa membandingkan. Jika Anda hanya 5 bintang, dia sudah 7 bintang. Kekacauan terus menyipit dan menggoda naga yang marah. Hei, tidakkah kamu menyebutkannya? Naga yang marah itu tertegun dan melakukan serangan balik. Bukankah kamu baru permulaan dari 6 bintang? Masih jauh di belakang Long Yu, persetan. Hahaha, semua orang salah. Xiao Yan tidak bersemangat untuk mengkonsolidasikan negaranya atau sibuk berlatih keterampilan bertarung. Tapi Nirvana Rebirth ke-11 yang belum ia serap dan Guanghan ke-8 Bingyan, dia belum melahapnya. Ternyata Xiao Yan baru saja mengkonsumsi Nirvana Rebirth dan belum menyerapnya. Dia telah menembus 7 bintang dan menurunkan 7 bintang kaisar. Tapi satu hal yang mereka duga adalah benar. Xiao Yan tidak memperhatikan mereka, atau dia tidak memperhatikan hal lain kecuali perampokan. Seluruh pikirannya dengan cepat kembali untuk menyerap dan melahap 2 api langit setelah dia melewati perampokan kaisar.
setelah menyerap nirvana untuk peradangan kelahiran kembali, dan kemudian melahap dan menyerap nyala es dingin, ia harus dapat naik ke tengah-tengah 7 bintang. Duduk, tutup mata Anda, sesuaikan suasana hati dan keadaan Anda. Pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam penyerapan dan menelan 2 kebakaran besar. Waktu itu seperti pesawat ulang-alik. Ketika Han Guang Han Bingyan sepenuhnya terintegrasi dengan Xiao Yan, tubuh Xiao Yan bergetar tiba-tiba, dan perasaan yang indah dan akrab meledak. Terobosan! Mid Seven Stars, kejutan berdesir di dalam hatinya. Xiao Yan dengan cepat merasakan perubahan dalam tubuh. Meridian telah diperbesar beberapa kali, semangat juang melonjak di meridian, warna merah darah jauh lebih kaya, dan ia dapat dengan jelas merasakan bahwa tanpa jantung, energi langit dan bumi di sekeliling tubuh diam-diam menyusup dari pori-pori seluruh tubuh dan berubah menjadi benang. Berjuang ke Dantian. Setiap kali tubuh menarik energi dari dunia luar. Tidak heran itu adalah peningkatan kualitatif dari 6 bintang menjadi 7 bintang. 7 bintang jauh lebih dari 6 bintang. Xiao Yan tidak bisa menahan napas dengan perasaan menenangkan yang dibawa ke seluruh tubuhnya oleh semangat juangnya. Tapi segera, Xiao Yan menemukan bahwa roh yang kuat itu agak sia-sia. Tepat, saatnya untuk berlatih Qian Chi Wuying. Ada juga langit yang dingin. Saya tidak tahu apakah saya dapat mewujudkan alam baru setelah menembus 7 bintang. Mata Xiao Yan cerah, dengan harapan melonjak. Xiao Yan telah memahami misteri 1000 kaki tanpa bayangan, yang tingginya 199 kaki. Namun, ia sebelumnya menderita karena kekuatan yang tidak memadai untuk tampil. Sekarang, dengan kekuatan bintang 7 pertengahan, ia dapat dengan mudah menunjukkannya. Setelah melakukan puluhan kali, dari berkarat hingga mahir, Xiao Yan menjadi lebih percaya diri dan ingin melangkah lebih jauh dan menyadari integrasi ribuan kaki. Namun, meskipun kerja keras Xiao Yan, dia berhenti di 999 kaki dan tidak bisa bergerak. Ini memang keterampilan tempur semi sanitari. Kekuatan bintang 7 tidak bisa mencapai ekstrim. Xiao Yan menghela nafas dan menempatkan pikirannya pada Chang Qionghan lagi. Aku ingin tahu apakah aku akan membiarkan Chang Qihan also juga mengecewakanku. Akibatnya, Chang Qionghan mengecewakan Xiao Yan lebih dari 1000 kaki tanpa bayangan. Tidak hanya dia tidak membuat terobosan, tetapi dia juga tidak memiliki banyak perbaikan. Xiao Yan sangat frustrasi, dan kemudian dia meragukan peringkat Chang Qionghan. 1000 kaki tanpa bayangan adalah tatanan suci semu. Ketika saya mencapai tengah-tengah 7 bintang, saya hanya 1 langkah dari ekstrimnya. Tapi langit ini dingin. Kekuatan jiwaku sudah dalam tahap akhir dari pikiran. Bahkan jika alam roh pada akhir periode bintang 7 belum tentu dimiliki, tetapi masih belum diketahui, apakah langit itu dingin? Mungkin, ini sangat mungkin. Tiba-tiba, Xiao Yan merasa bahwa langit biru dan rumput berwarna hijau, jadi dia merasa lega, dan bangkit dan berjalan di luar ruang latihan. Jauh, Xiao Yan melihat sosok yang anggun. Akrab, siapa? Xiao Yan mengerutkan kening, tapi kemudian dia terkejut dan menukik ke. Setelah Xiao Yan menembus 7 Stars, semua orang menunggunya untuk mengkonsolidasikan semangat juangnya atau pergi keluar setelah menyelesaikan keterampilan bertarungnya. Ini hanya beberapa bulan. Hari ini indah dan berangin, dan semua orang sibuk, jadi mereka duduk di sekitar pavilion di tengah danau dan mencicipi lotus yang harum. Seberapa tinggi dan bisa, tebak kapan Xiao Yan akan keluar. Tapi Kailin tidak tertarik dengan ini. Dia khawatir tentang Sun Er dan pergi ke danau sendirian untuk bersantai. Tiba-tiba, semua orang merasakan suara angin bertiup dari danau, dan buru-buru melihat ke arah danau. Skala Chai hanyalah seorang kaisar bintang. Responsnya lebih lambat daripada semua orang. Kepalanya baru saja diputar setengah jalan. Tubuh lunak dikelilingi oleh sepasang lengan yang kuat. Tubuh Chai Lian tiba-tiba membeku, dan pembalasannya yang dingin tersapu. Tapi bukan hanya orang di belakangnya yang tidak takut. Dia menekankan wajahnya ke wajahnya dengan lebih santai, dan menggosoknya dengan lembut. Musuh! Mendengkur membuat jiwanya berlama-lama seperti mimpi,
dan aroma tubuhnya sangat akrab. Skala Chai berseru dalam hatinya, dan tubuhnya yang kencang, seperti busur tiba-tiba melunak. Bahkan dengan ribuan kata, tidak ada waktu untuk berbicara saat ini. Chai Lin menutup matanya dengan gembira, menyandarkan kepalanya di bahu Xiaoyan, dan membiarkan Xiaoyan memegangnya seperti perahu kecil yang berlabuh di pelabuhan yang aman. Dalam adegan ini, semua orang iri dan Xiao Shan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras, "Yang terhormat!" Cium satu, Chai Lin tiba-tiba bangun untuk Tuhan, bergegas untuk membebaskan diri, wajahnya memerah seperti matahari terbenam. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat pavilion kecil di tengah danau, tetapi terkejut melihat bahwa Keyes dan Immortal Dragon juga ada di sana, dan bergegas, berkata, "Apakah kamu semua di sini?" Keyes tersenyum dan berkata, "Brother, saudaraku ada di sini, bisakah aku tidak datang bersama?" Naga yang marah mengangkat bahu. "Bagaimana bisa aku tidak melihat pemandangan barusan?" Dan kemudian berpura-pura memiliki sepasang asam suen yang seperti menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pahlawan sedih tentang kecantikan. Orang-orang dahulu tidak menipu saya." Lalu tertawa, "Hahaha." Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan malu, membuat saudara-saudara tertawa. Lalu cepatlah dan bertanya, "Kenapa kamu, naga yang marah, persetan?" "Saya pikir saya level rendah, tidak bisakah saya datang?" Angry Dragon kesal, marah, berkata, "Itu bukan anak abadi kacau yang telah dipukul oleh Dragon Chok dan level Anda, dan meminta Dragon Chok untuk memanggil saya. Ibu, aku pikir dia merindukanku." Dan Ledianer bergegas mendekat. Akibatnya, dia ingin menemukan kenyamanan dalam diriku. Hahaha. Kekacauan abadi dan tertawa. Mengapa tidak? Kerinduan dan aku yang merindukannya, dan menyeretnya untuk berkumpul dan minum. Kentut. Angry Dragon melirik Keyes untuk pandangan abadi, dan menatap Dragon Owl lagi, kesedihan dan amarah berkata, "Kamu jelas tidak bisa minum Dragon Owl, dan kamu ingin membuatku marah." Semua orang tertawa. Selama waktu ini, mereka jarang melihat naga yang marah itu sadar, entah berbaring mabuk di pavilion, atau kekacauan itu abadi. "Hari ini saya harus minum dan berbaring dan Anda akan dapat mendengar seluruh Xiaofu. Bagaimana naga yang marah minum kekacauan dan abadi?" Xiaoyan bisa membayangkan betapa malu naga yang marah itu tanpa bertanya. Dia bertanya pada naga yang marah, "Khawatir, maka kamu baik-baik saja?" "Oke." Naga marah tampaknya mengeluh, tetapi selalu ada senyum di wajahnya, artinya, datang ke pintu tidak begitu baik. Sayangnya, hari-hari awal 7 bintang. 7 bintang awal? Xiaoyan secara naluriah berkata, "Bukan begitu?" Angry Dragon, bisik, "Aku bertanya dengan santai. Ini?" Xiaoyan membeku. "Tapi ini bukan orang luar." Dia mengangkat bahu, sedikit memandangi naga yang marah, dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana kalau aku bilang aku di tengah-tengah 7 bintang sekarang?" "Tidak mungkin." Naga yang marah melambaikan tangannya tanpa sadar dan berkata, tetapi tangannya segera berhenti di udara, melebarkan matanya, meragukan, "Xiaoyan, kamu tidak pernah mendengkur dalam saudara kita, kamu benar-benar 7 bintang sekarang jangka menengah, apa yang kamu katakan?" Xiaoyan masih setengah benar. "Aku bilang." Kemarahan tampak panik melihat kekacauan, mengerutkan kening melihat kekacauan, melihat mata Xiaoyan sedikit lebih dalam, dia memandang semua orang, dan melihat ekspresi terkejut pada semua orang, tetapi tampaknya terkejut-kejutan, tidak seperti kekecewaan yang luar biasa. Dia mengerutkan kening, dan tertawa, memegang tangan Xiaoyan dengan kedua tangan, menyipitkan wajahnya dan berkata, "Jangan lakukan itu, aku pasti akan berpikir kamu melakukannya dengan sengaja stimulasi saya. Tetapi sekarang, itu sudah cukup untuk merangsang pada tahap awal kiksing, dan itu tidak akan memiliki banyak efek stimulasi di tengah kiksing." "Hei, serius? Apakah Anda benar-benar di tengah-tengah Seven Stars?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Jangan tertawa." Naga yang marah menghirup lembut. "Kau mengangguk dengan sungguh-sungguh, hikmat, dan hikmat." Naga yang marah itu tidak percaya. Dia sudah percaya.
Tetapi perbedaan antara periode tengah Seven Stars dan periode awal Seven Stars tidak begitu besar. Dia tidak bisa percaya. Kekacauan abadi dan semua orang percaya. Tetapi masih melihat Xiao Yan, menunggu tekad Xiao Yan yang sungguh-sungguh. Xiao Yan dengan cepat patuh tersenyum, merentangkan wajahnya, dan bertanya pada naga yang marah. Apakah tidak apa-apa? Setelah melihat naga yang marah itu mengangguk setuju, dia mengangguk dengan serius 3 kali lagi. Saya mengandalkan, kamu masih bukan manusia. Jantung danau itu sepertinya meledakkan 2 badai. Naga yang marah, yang kacau tiba-tiba mengejutkan beberapa payudara bersayap di tepi danau. Dengan rok ungu, Jenny, yang terlihat sangat cantik dan diam-diam, memandang Xiao Yan dengan tenang, bersukacita tanpa batas. Hanya dalam beberapa ribu tahun, Anda telah mencapai ketinggian seperti ini, saudari saya telah membaca orang yang tepat. Chai Scale, yang sudah mengetahui daratan Doudi, memiliki kondisi pikiran yang berbeda. Sun Er, tahukah Anda, kami terus berlatih siang dan malam untuk melepaskan diri dari Dou Shen ke Doudi, dan ia sudah menjadi Dou bintang 7. Sekarang, dia bahkan lebih jahat daripada di daratan pendendam. Sun Er, jangan kaget. Ketika kami menemukanmu, kami memintanya untuk mengajak kami berlatih bersama, dan kami akan punya banyak anak untuknya. Ketika pavilion yang bising di tengah danau tenang, kekacauan tetap ada dan bertanya kepada Xiao Yan, bagaimana Anda melakukan itu? Naga yang marah itu merusak kepalanya. Xiao Fu menggelengkan kepalanya dalam hati, Xiao Xiao takut untuk memberitahu mereka beberapa rahasia. Benar saja, Xiao Yan tersenyum misterius dan misterius, sulit untuk mengatakan sepatah kata pun, dan Anda akan mengetahuinya di masa depan. Melihat penyembunyian Xiao Yan, meskipun kekacauan dan naga yang marah kecewa, mereka mengangguk diam-diam. Xiao Ho, saya mengetahui bahwa Yao Lao dan Cai Li telah tiba di benua Kaisar. Mereka masih berada di Xiao Fu selama beberapa hari. Karena mereka tidak tahu kapan mereka bisa keluar, mereka kembali ke keluarga Yao bersama Yao Aotian. Xiao Yan minta maaf. Untuk diselesaikan, saya akan pergi ke Yaozu untuk menemui guru. Xiao Yan berteriak sambil tersenyum, lalu segera bertanya, di mana Kaor? Menurut Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan Suner untuk menerobos dengan Kaisar? Dan Xiao Xiao, apakah dia baik-baik saja? Masih begitu nakal? Oh, omong-omong, saya membangkitkan kembali leluhur Xiao Xuan di daratan Doudi. Dia tidak cukup tinggi untuk tinggal di Doudi. Aturan langit dan bumi di sini mengembalikan dia kepada Douqi. Apakah Anda melihatnya? Ketika ditanya tentang Suner, suasana tiba-tiba menjadi berat di aula. Skala Cai tiba-tiba menyatu pada senyumnya, dan giginya menggigit bibir merahnya. Apa yang terjadi? Xiao yang tenggelam dalam hatinya, firasat yang tak terduga melayang dari hatinya, dan bertanya dengan mendesak. Cai Lin telah merencanakan untuk menunggu Xiao Yan beristirahat selama beberapa hari sebelum memberitahu Xiao Yan, agar tidak menghilangkan kegembiraan Xiao Yan. Tetapi tanpa diduga Xiao Yan bertanya kepada Sun Er sekarang, dan ia harus mengatakan yang sebenarnya dan berbisik, Suner dia hilang. Apa? Tidak ada. Xiao Yan terkejut secara fisik dan mental. Di mana Anda menghilang? Sun Er berhasil menembus Doude selama 10 tahun sebelum kami. Dia tidak sabar ingin bertemu denganmu, jadi dia yang lebih dulu. Tapi, sudah 1000 tahun. Wajah Xiao Yan berubah, kecemasan mengalir ke dalam hatinya, matanya dingin seperti pisau, dan dia mengucapkan kalimat setelah beberapa saat, aku akan menemukan Kaoru. Xiao Xiao tenang dan tidak sabar. Chenny sibuk memblokir kata-katanya dan mengedip pada Xiao Yan, aku sudah mengatur penyelidikan penuh dan aku yakin akan ada berita segera. Jing Wuchen pergi untuk bertanya langsung? Pikiran gelisah Xiao Yan sedikit tenang. Kekacauan itu abadi dan naga yang marah itu tamu. Aku tidak selalu merasa malu dengan hal yang tidak dikenal. Tidak ada debu untuk diselidiki. Lebih baik bagiku untuk bergegas ke daratan seperti lalat tanpa kepala untuk menemukan spektrum. Harapan adalah alarm yang salah. Dia berpikir dengan masam, nyaris tidak menertawakan orang-orang yang merawat matanya.
sengaja membuat dirinya lebih santai, dan mengobrol dengan kekacauan dan naga yang marah. Hanya saja hatinya terhubung, dan dia masih tampak sedikit linglung. Cahaya bulan seperti air. Angin sepoi-sepoi yang sejuk meniup panas hari itu, dan dengan tenang menghilangkan kekhawatiran di hatiku. Saudara-saudara jarang berkumpul, dan Xiao Yan secara ajaib menerobos ke tengah-tengah 7 bintang. Apakah ada cara yang lebih baik untuk merayakan selain minum? Selama waktu yang mengejutkan, waktu tampaknya berlalu sangat cepat, tanpa sadar. Itu adalah pagi berikutnya, dan 4 pemabuk akan bubar. Pengarahan datang dari pintu. The Chaos Dome dan Fire Phoenix datang untuk mengunjungi.